Halo semuanya, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Gregorius Putra Jansen. Saya adalah mahasiswa Agroteknologi 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang revolusi hijau. Pengertian revolusi hijau itu sendiri adalah kombinasi sinergi antara varietas unggul berproduksi tinggi dengan input kimia, yaitu pupuk dan pestisida. Revolusi hijau telah berhasil melipat gandakan produksi pangan dunia. Ciri-ciri revolusi hijau: yang pertama, tumbuhan yang ditanam itu tumbuhan khusus. Yang kedua, menggunakan bibit unggul. Yang ketiga, pengelolaan tanah yang semakin maju. 4. Menggunakan teknologi yang lebih modern. Latar belakang revolusi hijau: yang pertama, pertambahan penduduk yang semakin pesat. Yang kedua, lahan pertanian yang semakin sempit. 3. Kebutuhan pangan yang meningkat akibat pertambahan penduduk yang semakin cepat. 4. Mengupayakan penambahan hasil produksi pertanian untuk mengimbangi jumlah penduduk yang pesat tersebut. 5. Kerusakan lahan pertanian akibat ulah manusia seperti perang dan penebangan liar. Penelitian revolusi hijau: pada tahun 1960-an, International Research Institute atau IRRI di Filipina melakukan pemuliaan padi sehingga menghasilkan beberapa varietas padi unggul berproduksi tinggi, tahan hama penyakit, dan batangnya pendek sehingga tahan rebah. Berbagai nomor varietas IR disebarkan di berbagai negara Asia termasuk Indonesia. International Center for Maize and Wheat Improvement mengintroduksi gandum baru ke India dan Pakistan disertai penggunaan agrokimia dan telah berhasil meningkatkan laju produksi serealia dunia sekitar 2,1% pada tahun 1959 sampai dengan 1989, sehingga meningkatkan suplai pangan dunia. Revolusi hijau mampu meningkatkan produksi pangan, namun juga dianggap menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Dalam penerapannya di Afrika, teknologi yang diterapkan mengalami perbaikan sehingga disebut revolusi hijau baru. Revolusi hijau baru yang telah diperbaiki ini berhasil mengubah Ethiopia sebagai negara yang sangat rawan pangan pada tahun 1980-an menjadi negara pengekspor gandum pada tahun 1996. Dalam melaksanakan revolusi hijau baru tersebut, para petani disediakan kredit untuk membeli benih unggul dan sarana produksi. Kunci keberhasilan di Ethiopia adalah penyuluhan dilakukan dengan metode demonstrasi plot atau demplot. Revolusi hijau baru telah diterapkan dengan sukses pada 13 negara di benua Afrika. Kelebihan revolusi hijau baru: yang pertama, petani disediakan kredit untuk membeli benih unggul dan sarana produksi. Yang kedua, dosis pupuk kimia yang digunakan hanya 50%, selebihnya adalah pupuk organik. Yang ketiga, benih yang digunakan disesuaikan dengan adanya dukungan lingkungan. Ada yang menggunakan benih unggul, namun ada yang menggunakan benih lokal unggul. Kekurangan revolusi hijau baru: yang pertama, terjadi penumpukan hasil di beberapa tempat yang tidak dapat diserap atau disalurkan secara baik karena ketidaktersediaan tempat penyimpanan dan transportasi. Yang kedua, penurunan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, penggunaan pupuk terus-menerus menyebabkan ketergantungan tanaman pada pupuk.
penggunaan pestisida menyebabkan munculnya hama strain baru yang resisten. Revolusi hijau di Indonesia. Revolusi hijau di Indonesia sudah dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga di Indonesia dapat dikembangkan berbagai jenis tanaman. Dalam perkembangannya pada masa Orde Baru, program revolusi hijau digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produksi pangan di Indonesia, terutama produksi beras. Revolusi hijau dilakukan secara sistematis, terprogram, dan terus-menerus sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di Indonesia, pemerintah punya berbagai cara untuk mendorong revolusi hijau. Misalnya, yaitu yang pertama, intensifikasi pertanian adalah cara yang digunakan dengan cara ini dikenal juga dengan sebutan panca usaha tani. Cara pertama ini meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah secara baik, pemupukan, irigasi, hingga pemberantasan terhadap hama. Yang kedua, ekstensifikasi pertanian. Cara ini adalah memperluas lahan dengan membuka lahan-lahan baru. Yang ketiga, diversifikasi lahan. Cara ini ialah upaya menjadikan jenis tanaman di suatu lahan menjadi beraneka ragam dengan sistem tumpang sari. Dengan diversifikasi pertanian, kegagalan panen pokok dapat dicegah. Yang keempat, rehabilitasi pertanian. Cara ini merupakan upaya dalam memulihkan produktivitas yang kritis atau membahayakan kondisi lingkungan. Yang kelima, mekanisasi. Peningkatan produksi dengan menggunakan tenaga atau peralatan mesin. Revolusi hijau baru dan revolusi hijau lama di Indonesia. Revolusi hijau lama, program BIMAS di Indonesia, yaitu suatu upaya untuk meningkatkan produksi pangan dengan penanaman tanaman padi dengan keragaman pendek dan mempunyai bulir banyak, serta menggunakan dosis pupuk tinggi untuk mendapatkan hasil maksimum. Revolusi hijau baru, penerapan teknologi pertanian disesuaikan dengan kondisi lingkungan untuk mencapai hasil aktual mendekati hasil maksimum dengan menggunakan pupuk sebanyak yang dibutuhkan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Dampak dari revolusi hijau yaitu ada juga yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif. Dampak positifnya adalah meningkatkan produksi pertanian atau perkebunan, berkembangnya industri pertanian, memenuhi kebutuhan pangan, kualitas tanaman semakin meningkat. Adapun dampak negatifnya adalah berbagai organisme penyubur tanah akan musnah. Keseimbangan ekosistem rusak, terjadi peledakan serangan dan jumlah hama, rasa kegotong royongan semakin menurun. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi memberikan pengaruh positif bagi Indonesia, khususnya bagi peningkatan industri pangan. Digunakannya untuk pupuk buatan dan zat-zat kimia untuk memberantas hama penyakit sehingga produksi pertanian pun meningkat. Proses pengolahan lahan pun menjadi lebih cepat dengan digunakannya traktor. Proses pengolahan hasil menjadi cepat dengan adanya alat penggiling padi. Adapun dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut. Yang pertama, timbulnya pencemaran pada air maupun tanah akibat penggunaan pestisida atau pupuk kimia yang berlebihan. Kedua, penggunaan pestisida dapat membunuh hama tanaman, serangga pemakan hama,
burung, ikan, dan hewan lainnya. Yang ketiga, adanya sistem peledangan berpindah atau penebangan pohon dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pihak pemegang hak pengusahaan hutan atau HPH guna dibuat pemukiman baru, menyebabkan kerusakan lingkungan khususnya pada ekosistem tanah. Yang keempat, semakin sempit lahan pertanian karena diubah menjadi wilayah pemukiman atau industri. Yang kelima, meningkatnya kegiatan penggalian sumber alam, pertambangan liar yang kurang memperhatikan kondisi lingkungan. Sekian dan terima kasih. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.